Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. eh, Praktikum Artificial Intelligence. Kita masuk ke bagian yang kedua di praktikum Machine Learning. Teman-teman sebelumnya sudah install apa namanya? Sudah install Anaconda. Untuk ngelihatnya buka di Windows, terus teman-teman tulis Anaconda, nanti akan keluar Anaconda Navigator seperti ini. Teman-teman bisa buka, akan muncul apa namanya pop up-nya. Nah, ini adalah command from, tapi dibuka menggunakan Anaconda ya. Nah, segala fungsi Anaconda kita bisa pakai di sini. Cara mengujinya sebenarnya kita teman-teman tinggal ketik Python aja. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa tes. Berarti Python-nya udah jalan. Kita bisa exit. Dah selesai. Nah, untuk masuk ke bagian yang pertama ini, di bagian pertama ini kita akan melakukan namanya anotasi data ya. Oke, teman-teman masuk ke D.2 seperti ini, enter. Nanti di sini teman-teman buat folder, foldernya OBDJ ya. Jadi mkdir OBDJ seperti ini. Nah, karena saya sudah melakukan itu, maka di D sudah ada. Nah, seperti ini ada folder OBDJ. Setelah itu teman-teman cd OBDJ. Sorry. cd OBJD. Sorry ya. Jadi mkdir OBJD object detection, lalu cd OBJD seperti ini, masuk ke folder OBJD. Nah, setelah itu di sini teman-teman ketikkan Jupyter Notebook ya. Enter. Nanti dia akan ngebuka browser ya, browser seperti ini ya. Browsernya tergantung defaultnya. Nah, tapi nanti teman-teman tidak akan menemukan tiga file seperti ini, kosong seperti ini ya. Jadi nanti filenya kosong, ini nggak ada folder, nggak ada apapun. Yang teman-teman lakukan adalah di sini klik new, lalu klik Python 3 ya. Teman-teman pasti nggak ada M5 ataupun OBJD seperti ini, nggak ada ya. Ini virtual environment, nggak akan saya jelaskan. Teman-teman langsung aja pakai yang Python 3. Nah, nanti kalau diklik akan muncul seperti ini. Oke, di sini saya nggak akan jelasin dulu codingnya, saya akan jelasin penggunaan dari eh, apa namanya Jupyter Notebook. Sebenarnya penggunaannya itu sama dengan kalau kita gunakan Google Colabs, tapi ini versi lokal yang bawaan Anaconda. Nah, basicnya adalah ini adalah cell, teman-teman bisa coding di sini, print oke Pak gitu ya. Lalu teman-teman running, nanti keluar hasilnya di sini. Nah, ini adalah mode cell dalam bentuk kode. Cell ini bisa kita ganti modenya jadi cell. Di sini ada cell type, ada kode, ada markdown. Ya, yang saya akan jelaskan yang markdown ini teman-teman klik aja markdown, atau tadi tinggal arahin ke sini terus pencet huruf M. Nah, nanti semua coding yang ada di sini itu nggak berlaku ya. Print oke Pak, ini nggak bisa. Ya gini aja gitu ya. Nah, karena yang ini bisa kita pakai untuk tag HTML. Misalkan H1, header 1 seperti ini. Misalkan di sini adalah data, pelabelan data. Kalau kita running, nanti dia jadi seperti ini ya. H1 seperti ini. Ini bisa pindahin ke atas, kita yang ke bawah. Jadi itu dua dua fungsi penting dari setiap sel yang ada di Jupyter Notebook. Nah, kalau teman-teman klik baru lagi, ini defaultnya adalah kode ya, kalau seperti ini. Kalau teman-teman klik M, nanti dia hilang, ini jadinya HTML. Sedangkan kalau balik lagi ke kode, itu klik Y, klik huruf
Jadi arahin dulu ke sini, klik Y, nanti dia jadi coding lagi. Nah, itu yang penting karena ini yang akan kita pakai. Nah, codingnya apa di sini? Oh ya, satu lagi, jangan lupa di sini teman-teman ganti nama. Ya, jadi di sini saya ganti nama jadi contoh kode query name. Nanti akan muncul di sini contoh kode. Kalau biru ini berarti dia lagi aktif. Nah, di pertemuan pertama ini seperti yang sudah saya bilang, kita akan bikin namanya pelabelan data. Teman-teman kan sudah buat dataset ya. Di sini saya juga sudah buat dataset. Nanti folder-folder ini akan ada ya dengan codingnya. Tenang aja. Di sini kita buka, saya ada di image. Nah, ada image collected seperti ini nih, angka 1, lalu kemudian ini angka 2, lalu ini huruf A. Nih cuman huruf A-nya saya menggunakan pengkodean yang berbeda ya. Kalau teman-teman kan diminta mengumpulkan gambar itu dengan metode namanya Bisindo. Nih, ini kalau saya ini huruf A dengan metode CB ya. Jadi bahasa isyarat itu ada 2. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, lalu kemudian B. Nah, ini juga C. Saya ada beberapa contoh koleksi. Nanti teman-teman nggak perlu bingung ya pengkodeannya seperti apa. Oke, jadi datanya sudah punya hasil gambar. Nah, teman-teman nanti lihat videonya, codingnya, lalu pause setiap partnya, lalu coding ulang ya. Jadi saya nggak kasih codingnya ke teman-teman supaya teman-teman bisa belajar ya menuliskan kode supaya jari-jarinya lebih terbiasa lagi. Nah, kita akan masuk ke yang labeling image seperti ini. Buka. Oke, saya akan jelaskan ya satu persatu. Nanti teman-teman pause videonya lalu ikutin codingnya. Nah, pertama di sini saya ada label. Kalau diklik 2 kali sini H1 label image ya. Kalau yang bawah ini H3 ya. Jadi H1 itu heading 1 yang paling gede, heading 2, heading 3, heading 4 itu semakin besar angkanya, fontnya semakin kecil. Yang ini H1, yang ini H2. Kalau di running dia HTML seperti biasa ya. Oke, di bagian awal ini kita buat namanya image path ya. Ada image path ini, TensorFlow workspace image collected images, lalu kemudian image train, TensorFlow workspace image train, image test ya. Ini bikin variabel aja sebenarnya. Kalau kita running dia nggak terjadi apa-apa. Nah, yang berikutnya di blok yang kedua ini saya mau bikin folder. Jadi ini tuh bikin folder, nanti ada folder TensorFlow, di dalamnya ada folder workspace, ada folder image, dan ada folder collected image. Seperti yang sudah saya demokan tadi, ada TensorFlow, ada workspace, ada image, nanti collected image. Ini sini baru saya running yang collected image-nya aja. Kalau yang ini saya running itu nanti ada train. Oke, ini yang testnya belum ya, ini harus kita copy, pindahin ke sini ya, ini ya, image test, lalu image test kita running lagi. Nanti dia ada collected image yang ini, lalu ada test, lalu ada trend ya. Oke. Oke, itu dulu hasil dari yang ini. Lalu yang berikutnya teman-teman install library ya. PyKitty 5 sama LXML ya. Jadi ini caranya seperti ini sama dengan kalau kita nulis di konsol. Jadi kalau ada tanda seru seperti ini sebenarnya itu sama dengan kalau kita nulis di command prompt seperti ini. Ya, ini teman-teman running aja. Running, tulis dulu tanda seru vip install / upgrade. Ini kenapa pakai / upgrade supaya kalau dia sudah ada dia bisa nge-upgrade. Ini tampilan seperti ini apa namanya? Kalau sudah ada nanti requirement already satisfied. Cuman di sini saya ada notif, saya harus install si pip-nya. Ya, ini di lokal komputer saya itu pip-nya atau Python apa namanya yang ngurus library-nya Python versi lama gitu karena udah diinstal sejak lama. Kalau teman-teman mungkin nggak akan muncul ininya. Jadi yang penting ini requirement-nya udah terinstall semua, jadi udah selesai. Nanti kalau belum ada nanti
PyKitty 5 sama LXML-nya akan ngedownload dulu. Nah, setelah itu kita akan bikin folder namanya labeling image. Yang ini kita running seperti bikin pad yang di atas, lalu ini juga kita running lagi. Ya, ini codingnya silahkan diikuti. Nah, kita itu akan bikin folder namanya labeling image. Tadi kan ada ini ya, labeling image. Nanti akan install library-nya di sini. Library untuk melakukan labeling image. Habis itu kita running yang ini. Nah, kalau sudah kita running yang ini kan git clone ya. Git clone itu berarti download dari GitHub. Setelah itu dia akan install, lalu kita akan proses pelabelan yang ini. Oke. Sebelum masuk ke proses pelabelan, saya mau siapkan datanya sama dengan teman-teman supaya teman-teman nggak bingung. Oke, di sini saya sudah siapkan datanya sesuai yang teman-teman lakukan saat pengumpulan data. Ya, supaya nggak bingung ya, saya akan bikin yang CB karena ini untuk pekerjaan saya yang lain. Sedangkan teman-teman praktikum dengan dataset Bisindo ya. Oke, di sini ada huruf A, B, C, D. Nanti teman-teman lanjutkan sampai yang ke Z ya. Oke, dimasukkan filenya itu ke TensorFlow Workspace Images Collected Image, masukin ke sini dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, kita balik lagi ke codingnya ya. Tadi kan sudah sampai sini ya. Sudah sampai yang running yang blok yang ini tuh install si labeling image-nya. Setelah kita download, kita install. Ini dari GitHub-nya Tizutalin ya. Ada linknya nih di sini. Jadi kita copy dari GitHub, lalu kemudian kita install. Setelah itu kita running aplikasi labeling image-nya di sini. Tanda seru cd kurung kurawal buka labeling underscore pad dan python labeling label i-nya ini i besar ya, img.py. Itu lalu kita running. Oke, setelah running nanti akan muncul pop up seperti ini. Ya, muncul pop up seperti ini. Kalau nggak running juga, kayak gini, ini kita close dulu ya. Teman-teman buka si Anaconda tadi, Anaconda command from 3 ini. Lalu teman-teman masuk ke D, lalu cd objd, kita dir dulu di sini, cd ke TensorFlow, dir, nanti ada cd label img, enter, masuk folder label img, lalu dir lagi. Nah, di sini teman-teman ketik Python, lalu label img i-nya besar .py, enter. Nanti akan muncul aplikasi label image-nya sudah muncul seperti ini. Ini kalau teman-teman jalanin di Jupyter Notebook nggak muncul gitu ya, nggak muncul si aplikasinya seperti ini. Lakukan di command prompt. Oke, kalau sudah muncul ya sudah. Di sini open dir ya, open dir, masuk ke folder tempat nyimpen data tadi, objd, TensorFlow, Workspace, Images, Collected Image. Kita mulai dulu dari huruf A. Kita buka folder A, kita select folder. Nanti di sini ada kumpulan, geser sini sedikit. Ada kumpulan filenya. Nah, lalu teman-teman klik satu file di sini. Nah, di sini yang paling penting, saya pindah, Oke, ini full screen dulu. Yang paling penting itu teman-teman pastikan di sini ada beberapa tipe data ya. Jadi ada Pascal VOC, lalu kemudian ada YOLO, ada CRED-ML. Kita pakai yang Pascal VOC yang ini ya. Jadi jangan sampai ininya salah nih di bagian sininya. Nah, setelah itu ini Pascal VOC, teman-teman di sini klik create rectangle box, klik di sini. Lalu teman-teman blok di ujung kiri. Ini nih ada ada kursor ya.
posisikan ini di paling kiri, drag ke kanan seperti ini menutupi seluruh area tangan yang menyimbolkan huruf A. Nah, gini ya. Lalu tulis di sini A, labelnya A aja. Nih A seperti ini, lalu oke. Setelah itu jangan lupa save. Save ke, ini kan mengarahkan ke folder A-nya tadi, save. Nanti di foldernya ini di A itu akan ada file seperti ini sort by name. Jadi ini adalah file gambarnya, ini adalah file datanya. Lihat ekstensinya harus XML. Itu karena kita pilih di sini file Pascal VOC. Kalau teman-teman sini pilih YOLO ataupun CreateML nanti beda tipe filenya. Jadi jangan lupa ini Pascal VOC gitu. Nah, setelah itu file 1 sudah, pindah ke file yang kedua. Klik 2 kali nanti ada seperti ini. Create draw box rectangle block lagi, arahin sini supaya pas. Tarik ke kanan, lepaskan, ini labelnya A. Oke. Lalu jangan lupa di save. Save ke sini seperti itu. Buka lagi folder yang kedua. Nih huruf A misalkan ya, create rectangle box lagi. Lalu drag lagi. Lalu ini labelnya sudah A, klik OK, save lagi, save. Gitu. Udah ini yang A. Nanti kalau teman-teman klik file yang atas, dia ngasih tahu ini A, ini bisa kita edit lalu save lagi. Yang ini juga labelnya A, yang ini juga labelnya A. Terusin sampai semua file. Kalau sudah yang A, open dir, pilih yang B. Nanti ada yang B seperti ini. Sama caranya, klik si bagian filenya, lalu ini pastikan Pascal VOC, create rectangle box, lalu cover bagian huruf B-nya. Nah, cara mengcovernya yang utamanya itu kalau beberapa huruf tuh dari lengan ya. Jadi bagian lengan sini. Ini kan huruf B itu yang utamanya lengan. Nanti kalau huruf Z, nah huruf Z itu kan hampir semua tangan tuh harus dideteksinya. Nanti kalau huruf setelah ini kita cobain huruf yang lainnya. Ini jangan lupa ini labelnya ini harus huruf B ya. Labelnya ini B. Lalu oke, lalu save. Nah, kita coba yang lain. Kita coba folder yang C. Open. Nah, ini yang C. Yang C itu satu lengan seperti ini. Ini C. Ini jangan lupa labelnya C ya. Nanti akan dicek benar nggak label teman-teman ini C. Oke, lalu save. Lalu kemudian open dir yang D. Ini yang D. Nah, kalau yang D itu ini dari lengan ke lengan ya. Ini D. Awas, ini ada label defaultnya ya. Jadi jangan pilih tadi D dog, jadi jangan pilih dog tapi D. Oke, lalu save. Oke, saya akan contohkan untuk semua huruf aja deh. Nanti saya siapkan dulu datanya sebentar. Saya pause dulu. Oke, tadi kita sudah sampai yang D. Lalu kita coba open dir ke huruf E. Oke, ini saya udah siapin satu gambar contoh. Nah, huruf E ini lagi-lagi dari lengan ke lengan ya. Jadi kalau dia dua tangan berarti dari lengan ke lengan. Ya, huruf E, lalu kita save. Oke, open dir lagi yang F. Nah, ini yang F juga dia dari lengan ke lengan. Ini lengan atas. Ini lengan bawahnya agak ketutup ya. Semoga punya teman-teman lebih jelas ya. Tapi jangan lupa ini harus ke cover semua. Ini yang F. Lalu di save. Open dir. Teman-teman lanjutin ya. Kan teman-teman satu huruf itu 10. F, G. G juga dari lengan ke lengan. Seperti ini. Oke. F, G. Lalu save. Open dir lagi. F, G, H. Nah, yang
H itu ya dari lengan ke lengan lagi. Ya, dari lengan ke lengan lagi ini H. Oke, lalu save lagi. Open dir lagi H I. Nah, ini kan I itu cuma satu lengan. Jadi dia hanya bagian ini satu lengan aja dari satu tangan I, dari I ke I, lalu save lagi. Open dir lagi HI. Oke, C belum ada ya, sebentar. Oke, yang J saya udah siapkan. Yang J ada nih J seperti ini. Sorry, ininya harus Pascal VOC. Lalu kemudian create rect box ini satu lengan seperti ini. Ini C. Save lagi, lalu open dir lagi HIJ K. Ini K. Nah, yang K juga ini lengan ke lengan lagi. Ya, ini K. Kita save, lalu open dir HIJ K L. Nah, L ini dia cuma satu tangan, ya dia cukup begini. Ya, satu lengan, ini L. Save lagi, lalu habis L itu M. Ups, ini apa? Oh, ini salah. M. Oke, M. Oke. M ini dari apa namanya? Lengan ke lengan lagi juga. Nah, cuman karena yang satu lengannya di bawah, jadi yang lengan yang atas tuh dapat semua. Ini M. Oke. Save lagi. Oh, sorry. Open dir M N. Nah, N ini seperti ini sama juga ya, dari ke paling atas dua lengannya harus kena semua. Ini N, save lagi, open dir, N O. Nah, kalau O satu lengan ya dia cuma satu aja. Seperti ini O. Kita save, open dir lagi O P. Oke, ini yang P, ini dari lengan ke lengan lagi. P, lalu save lagi, open dir lagi OP Q. Nah, Q ini agak besar areanya, mengcover dua lengan. Q, open dir lagi Q R. Nah, R seperti ini satu lengan. Lalu kemudian S mana S ini dua lengan, cukup besar areanya seperti ini S. Open dir lagi bagi RS T. Oke, ini T lagi ya, lengan ke lengan T. Kita save, open dir lagi RST. Mana T? U hanya satu tangan, jadi dia satu lengan aja. Ini jangan lupa labelnya U, jangan salah. Open dir lagi OPK U V. V hanya satu. Ini V labelnya, ini save. Open dir lagi V W atau W dua tangan, agak gede, harus dua lengannya kena. Save, open dir lagi PW X dua tangan, ini X.
save, save lagi, open dir lagi, X, Y, Y ini berdiri seperti ini, jadi bagian atas tangannya sampai bawah. Ini Y, kita save lagi, dan terakhir adalah Z. Oke, kalau Z nggak ada yang sama ya, Z itu nggak ada yang sama, jadi ya Z perlu semuanya nggak ya, nggak usah lah sampai lengan lagi aja, Z. Oke, semuanya gini aja, yang penting konsisten ya datanya sebenarnya, jadi mesin learningnya dia nggak bingung. Nah tadi kan kita konsisten semuanya, kalau dua tangan itu lengan pergelangan tangan itu kena semua, kalau satu pergelangan tangan kena semua. Nah ini bisa di close, kalau udah nanti akan ada seperti ini ya, ini filenya, ini labelnya, ini file gambarnya, ini labelnya. Terus cek ya apakah setiap file ini sudah ada pasangan labelnya atau belum. Oke, itu aja teman-teman. Tugasnya gampang tapi banyak pekerjaannya. Ini mana tadi, ini codingnya. Nanti kalau running di TensorFlow di Jupyter Notebook akan ada lognya mana yang sudah teman-teman labelin seperti ini. Nanti yang bagian bawah ini yang kompres data ini nanti kita akan pakai di pertemuan berikutnya. Jadi hasil data pelabelannya itu akan kita training di Google Colabs ya. Jadi trainingnya nggak di komputer kita, caranya kita harus zip dulu, tapi nanti itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah di pertemuan kali ini tugas teman-teman itu adalah melakukan pelabelan data. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan ini secara langsung, maksudnya live di Zoom gitu ya. Ya, semoga teman-teman bisa banget saya rekam supaya saya bisa pakai untuk kelas yang lain juga gitu ya. Eh, itu aja. Sampai ketemu lagi. Selamat mengerjakan. Jangan lupa hati-hati, pelan-pelan aja. Tugasnya hanya melabelin data di lokal. Nanti kalau sudah selesai akan diminta mengupload ke Google Colabs lagi. Ya, nanti yang diupload hanya bagian labelnya saja. Kalau yang penting konsisten antara yang di lokal dengan yang di Google Colabs. Itu aja. Laporannya bolehlah ada laporan sederhana aja. Nanti lagi saya pikirkan. Yang penting teman-teman mengerjakan seluruh pelabelan datanya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.